Halo semuanya, bertemu dengan saya Mario Safat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fisika kelas 12 kurikulum merdeka di bab 3 yakni medan magnetik dan induksi magnetik. Yang pertama ada induksi magnetik pada kawat lurus. Oke, kita perhatikan di sini rumusnya itu B sama dengan mu 0 dikali I per 2 dikali Pi dikali R. B itu adalah induksi magnetik dinyatakan dalam Tesla. Mu 0 adalah permeabilitas dinyatakan dalam 4pi dikali 10 pangkat min 7. R itu jarak atau jari-jari dinyatakan dalam meter. I itu arus listrik dinyatakan dalam ampere. Kita bisa lihat di sini gambarnya. I merupakan arus listrik dan P merupakan titik medan magnet. Selanjutnya ada kaidah tangan kanan. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah arus beserta P-nya, arahnya kemana. I itu arahnya ke utara, P arahnya itu ke timur. Saya contohkan dulu. Ibu jari merupakan arus. Arus berarah ke utara. Berarti ibu jari kita mengarah ke utara. Dan ini harus memakai tangan kanan. Ibu jari kita mengarah ke tangan kanan. Dan 4 jari yang tersisa itu mengarah ke timur atau ke kanan. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada masuk bidang dan keluar bidang. Nah, tujuannya kita untuk membuat seperti ini adalah kita harus mengetahui arah magnetiknya kemana, masuk bidang kah atau keluar bidang. Nah, kita lihat sekarang melalui penglihatan mata kita. Kalau kita melihat sisi putih di sebelah sini, itu artinya arahnya itu keluar bidang. Sedangkan kalau kita tidak melihat dari mata kita sisi putihnya, berarti ini adalah masuk ke bidang. Seperti itu. Mari kita lihat contoh soalnya. Oke, mari kita baca contoh soalnya. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik 20 ampere dengan jarak medan magnetik di titik P sebesar 2 cm. Tentukan besar dan arah medan magnetik di titik P. Oke, kita cari tahu dulu apa yang diketahui di soal ini. Yang pertama ada arus listriknya itu 20 ampere. Kita tulis di sini I sama dengan 20 ampere. Setelah itu ada jaraknya itu 2 cm. Kita tulis di sini 2 cm. Nah, perlu diingat dalam kawat lurus panjang itu R-nya itu dinyatakan dalam meter. Kita sudah belajar sebelumnya. Nah, jadi 2 cm ini perlu kita ubah ke meter menjadi 0,02 meter. Setelah itu yang ditanya ada besar medan magnetiknya dan arah medan magnetiknya. Yang kita jawab dulu yang A, yang besar medan magnetiknya. B sama dengan I dikali mu 0 per 2pi dikali R. Setelah itu kita substitusikan. I-nya itu 20. Kita masukkan di sini. Mu 0-nya itu 4pi dikali 10 pangkat min 7. Sudah. Setelah itu kita masukkan 2pi tetap. Dikali R-nya. R-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 2. Perubahan dari 0,02 meter ini. Bisa kita ubah menjadi 2 dikali 10 pangkat min 2. Setelah itu kita coret dulu ini pi-nya. Karena pi ketemu pi. Setelah itu 4 kita coret dengan 2. Kita ratakan jadi 2 di sini. Setelah itu kita masukkan ke sini. 20 dikali 2, yang dari 4 sama 2 ini kan tadi hasilnya adalah 2. 20 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 40. Dikali 10 pangkat min 7. Terus 2 ini kita kali dengan 1, tetap 2, dikali dengan 10 pangkat min 2. Setelah itu kita bagi dulu. Nah, cara membagikan perpangkatan seperti ini adalah, kalau dia dibagi, pangkatnya itu dikurang. Jadi, min 7 dikurang sama min 2. Min 7 jadinya ditambah sama 2. Hasilnya adalah min 5. 40 dibagi 2 itu 20. Jadinya 20 dikali 10 pangkat min 5. Kenapa menjadi 2 dikali 10 pangkat min 4? Karena 0 di 20 ini itu bisa dimasukkan ke pangkatnya. Jadi disederhanakan. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 4. Berkurang 1 ini. 5-nya. Kita anggap saja 20 ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat 1. Nah, ada pangkat 1 di situ.
10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Selanjutnya ada masuk bidang. Nah, kita sebelumnya udah belajar nih arahnya gimana. Kita lihat arah Pi-nya itu ke sana, ke timur. Nah, arah I-nya itu ke timur. Ini saya contohkan. Dari kameranya perspektifnya itu terbalik. I-nya itu arahnya ke timur dan P-nya itu arahnya ke bawah. Kita lihatnya seperti ini. P-nya itu arahnya ke bawah. Ini agak susah sepertinya. Lihat kalau seperti ini. Nah, yang bisa kita lihat di sini itu adalah sisi hitamnya, bukan sisi putih. Berarti arah medan magnetik dari soal ini adalah masuk bidang. Sudah selesai di materi kawat lurus panjangnya, kita lanjut ke kawat melingkar. Kita di sini lihat rumusnya. B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2 dikali Pi dikali R. B, induksi magnetik dinyatakan dalam Tesla. Mu 0, permeabilitas dinyatakan dalam 4 Pi dikali 10 pangkat min 7. R adalah jarak atau jari-jari dinyatakan dalam meter. I, arus listrik dinyatakan dalam ampere. Dan N, jumlah lilitan. Nah, yang baru di sini adalah jumlah lilitannya. Baik, kita masuk ke contoh soal dari kawat melingkar. Kawat berupa lingkaran dengan jari-jari 3 meter, dialiri arus listrik 12 ampere dengan jumlah lilitan sebanyak 30 lilitan. Tentukan induksi magnetik di pusat lingkaran. Yang pertama, kita catat dulu yang diketahuinya, itu jari-jarinya 3 meter, arus listriknya itu 12 ampere, jadi I-nya 12 ampere. Dan jumlah lilitannya ada 30 lilitan. Jadi N-nya itu adalah 30. Yang ditanya di sini adalah B-nya. Oke, kita jawab. B sama dengan I dikali mu 0 dikali N per 2 dikali R. I-nya 12. Mu 0-nya kita masukin 4Pi dikali 10 pangkat min 7. Jumlah lilitannya N-nya itu ada 30 per 2 dikali R-nya. R-nya itu adalah 3 meter. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. 12 sama 2 bisa dibagi, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. 30 dengan 3 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. 30 bagi 3, 10. 3 bagi 3, 1. Sisanya adalah 6 dikali 4 dikali 10 dikali 10 pangkat min 7. Jawabannya 6 dikali 4, 24. Dikali 10 itu 240. 240 Pi dikali 10 pangkat min 7. Nah, kita sederhanakan lagi. Ini karena ada 0 di angka 240-nya. Kita bisa masukkan 0-nya ini ke pangkat min 7-nya. Hasilnya adalah 24 dikali 10 pangkat min 6T. Kita lanjut. Induksi magnetik pada selenoida. Kita lihat di sini ada perbedaan yang cukup signifikan bahwa di selenoida itu ada pusat dan ujung. Bedanya di mana? Kalau pusat kita itu sampai sininya saja, sampai tengah. Nah, kalau ujung solenoidanya itu sampai ujung sini nih, sampai ujung banget. Kalau yang pusat itu hanya di tengahnya saja. Kita bisa lihat di sini L-nya itu sampai sini doang ya. Karena di sini di pusat. Kalau di ujung tuh di sini. Nah, kita masuk ke yang keterangannya. Induksi magnetik itu B dinyatakan dalam Tesla. Mu 0 permeabilitas dinyatakan dalam 4Pi dikali 10 pangkat min 7. L-nya ini yang ini. Itu panjang selenoidanya dinyatakan dalam meter. I-nya arus listrik atau ampere, dan di sini tetap memakai jumlah lilitan yaitu N-nya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal kawat selenoida. Sebuah pegas berbentuk selenoida memiliki 34 lilitan, dialiri arus listrik 5 ampere dengan panjang selenoida 50 cm. Tentukan medan magnetik selenoida di pusatnya. Nah, di soal ini hanya diminta pusatnya saja ya. Yang diketahui lilitannya ada 34, arus listriknya ada 5 ampere, dan panjang selenoidanya itu 50 cm. Kita ubah dulu ke meter, jadi 0,5 meter.
Yang ditanya adalah B pada pusat. Kita jawab, B sama dengan I dikali mu 0 dikali N per L. Kenapa nggak 2L? Karena yang diminta itu cuma pusat. Kalau misalnya sampai ujung ini, L-nya dikali sama 2. Kita substitusikan. I-nya 5, mu 0-nya 4, Pi dikali 10 pangkat min 7, N-nya 34, per L-nya 5 dikali 10 pangkat min 1. Diubah dari 0,5 ini. Karena di belakang koma ada 5, ada satu angka doang, jadinya pangkat min 1. Yang tersisa di sini karena ini dibagi dulu ya, 5 sama 5-nya itu disederhanakan, dicoret-coret saja. Terus yang tersisa di sini adalah 4 dikali dengan 34. Hasilnya adalah 136 Pi dikali 10 pangkat min 7. Tersisa di sini angka 1 dikali 10 pangkat min 1. 136 dibagi 1, jelas 136 Pi dikali 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 1-nya. Ini kita bagi lagi. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 1. Min 7 dikurang sama min 1 adalah min 7 ditambah 1. Hasilnya adalah min 6. Jadi hasilnya itu 136 Pi dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Induksi magnetik pada toroida. Ini gambarnya dan ini rumusnya. B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2 dikali Pi dikali R. B itu induksi magnetik dinyatakan dalam Tesla. Mu 0 itu permeabilitas dinyatakan dalam 4Pi dikali 10 pangkat min 7. L itu panjang selenoida dinyatakan dalam meter. I itu arus listrik dinyatakan dalam ampere. N adalah jumlah lilitannya. Ini adalah contoh soalnya. Terdapat toroida memiliki 80 lilitan dan berjari-jari 40 cm. Dialiri arus listrik 9 ampere. Induksi magnetik pada toroida sebesar, kita catat dulu nih yang diketahui yang mana. Lilitannya ada 80, jadi N-nya itu 80. R-nya itu 40 cm, karena berjari-jari 40 cm. Kita ubah ke meter dulu, jadi 0,4. Nanti kita ubah jadi lebih sederhana, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 1. I-nya itu 9 ampere. Di sini kita sudah kasih tahu arus listriknya itu 9 ampere. Baru kita jawab. B sama dengan I dikali mu 0 dikali N per 2Pi dikali R. I-nya kita substitusikan, 9. Mu 0-nya 4, Pi dikali 10 pangkat min 7, dikali N-nya 80. 2Pi-nya dikali dengan R. R-nya itu 4 dikali 10 pangkat min 1. 4Pi dengan 2Pi kita coret, kita sederhanakan jadi 2 yang tersisa di sini. Jadi 9 dikali 2 dikali 80. Hasilnya adalah 1440 dikali 10 pangkat min 7. Yang tersisa di sini adalah 4 dikali 10 pangkat min 1. Kemudian 1440-nya kita bagi dulu dengan 4, hasilnya adalah 360. 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 pangkat min 1, hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Kita sudah belajar sebelumnya gimana cara ngitungnya. Jadi di sini 360 ada nolnya lagi nih. Kita masukkan nolnya itu ke min 6 ke pangkatnya. Jadi disederhanakan menjadi 36 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Selanjutnya ada gaya Lorentz pada kawat. Ini adalah materi gaya Lorentz. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa. Kenapa nggak sin beta, nggak sin theta? Sama aja, nanti kita ketemu soal yang ada tetanya ya. Yang pertama, F-nya itu gaya Lorentz, dinyatakan dalam Newton. B-nya itu induksi magnet, dinyatakan dalam Tesla. Alfanya adalah sudut antara B dan I. L-nya itu panjang kawat, dinyatakan dalam meter. Dan I adalah kuat arus listrik, dinyatakan dalam ampere. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Sebuah kawat dengan panjang 4 meter berarus listrik 3 ampere. Jika kawat diletakkan dalam medan magnet 2 Tesla yang arahnya membentuk sudut 90 derajat terhadap arah arus, maka gaya magnet yang dialami kawat sebesar. Yang pertama diketahui ada I-nya. I-nya itu 3 ampere. Di sini sudah diketahui arus listriknya 3 ampere. Panjangnya itu 4 meter. Di sini dikasih tahu panjangnya 4 meter. B-nya 2 Tesla. Ini medan magnetnya 2 Tesla.
dan alfanya adalah 90 derajat. Sudut 90 derajat. Yang ditanya adalah F1-nya. Jawab, F1 sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa. B-nya kita substitusikan 2, I-nya 3, L-nya 4, sin alfanya itu sin 90 derajat. Nah, sin 90 derajat adalah 1. Jadi 2 dikali 3, 6, dikali 4, 24, dikali 1 tetap 24. Hasilnya adalah 24 Newton. Oke, kita masuk ke gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Di sini ada dua jenis, di mana ada arah arus sejajar dengan arah arus berlawanan. Kita lihat, yang panah merah ini itu I-nya, arus listriknya. Di sini, arah arus listriknya itu sejajar. Yang I1-nya sebelah sini itu arahnya ke utara, ke atas. Dan I2-nya juga arahnya ke utara, ke atas. Sedangkan arah arus berlawanan, I1-nya itu arahnya ke utara. Dan I2-nya itu arahnya ke selatan, ke bawah. Itu sudah beda arah. Makanya dibilang arah arus berlawanan. Kita masuk ke rumusnya. F per L sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 per 2 PR. F per L ya adalah gaya persatuan panjang. Dinyatakan dalam N per M. I-nya itu kuat arus listrik. Dinyatakan dalam ampere. R-nya adalah jarak antara kedua kawat. Dinyatakan dalam meter. Dan mu 0 ya dinyatakan dalam 4pi dikali 10 pangkat min 7. Ini adalah contoh soalnya. Dua kawat sejajar dengan jarak antar kawat adalah 2 cm. Jika arus listrik pada kawat pertama sebesar 2 ampere dan arus listrik pada kawat kedua 3 ampere, tentukan gaya persatuan panjang pada kawat. Yang diketahui itu jarak antara kedua kawatnya 2 cm, R-nya 2 cm. Kita ubah dulu ke 0,02 meter, karena R itu dinyatakan dalam meter. Jadi 2 cm harus diubah ke meter. Nanti ini jadi 2 dikali 10 pangkat min 2. Karena di belakang koma ada 2 angka. Jadi pangkatnya min 2. I1-nya itu 2 ampere. Di sini ada kawat pertama. Dan kawat keduanya itu 3 ampere. Jadi I2-nya adalah 3 ampere. Yang ditanya adalah F per L. Gaya persatuan panjang pada kawat. F per L sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 per 2pi dikali R. Kita substitusikan saja. 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 dikali 3 per 2pi dikali 2 dikali 10 pangkat min 2. Ini kita dapat tadi yang sudah saya kasih tahu dari 0,02 meter. Yang kita sederhanakan ini kita coret. Sisa 2. Jadi yang di sini tersisa tinggal 2. 2 dikali 2 dikali 3 hasilnya adalah 12 dikali 10 pangkat min 7. Di sini sudah tidak ada 2pi-nya, tersisa 2 dikali 10 pangkat min 2. 12 kali 10 pangkat min 7 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 2 hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Gaya Lorentz pada partikel bermuatan. Kita lihat dulu rumusnya. FL sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Nah, kita ketemu di sini nih soal yang ada tetanya. Sebenarnya sama saja. Alfa, beta, dan theta itu digunakan dalam gaya Lorentz ini. Bisa saja. Bebas kalian mau pakai yang mana, terserah. FL sama dengan gaya Lorentz. Dinyatakan dalam Newton. B itu medan magnetik, Tesla. Q muatan, dinyatakan dalam Coulomb. V-nya itu kecepatan dinyatakan dalam meter per second. Kita masuk ke contoh soalnya. Suatu partikel listrik memiliki muatan sebesar 6 uc bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Dipengaruhi medan magnet 5T yang arahnya tegak lurus. Tentukan besar gaya magnetik pada partikel tersebut. Yang pertama diketahui Q-nya 6 uc itu diubah ke C. Tambahkan 10 pangkat min 6. Jadi 6 dikali 10 pangkat min 6 C. V-nya itu 10 meter per second, B-nya 5 Tesla, dan theta-nya 90 derajat. Nah, ini kita ketemu dengan soal yang ada theta-nya. Di sini kenapa theta-nya 90 derajat? Karena kita lihat di sini, arahnya adalah tegak lurus. Tegak lurus itu sudutnya 90 derajat. Makanya theta-nya 90 derajat. Yang ditanya adalah FL-nya. Jawab. FL-nya itu rumusnya B dikali Q dikali V dikali sin
Ini harusnya theta, bisa alfa juga bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Eh, B-nya itu 5, Q-nya 6 dikali 10 pangkat min 6, ini dikali 10, V-nya 10, dikali sin 90 derajat. Di sini 90 derajat. 5 dikali 6, 30, dikali 10 pangkat min 6, dikali 10, dikali sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. 30 dikali 10 itu 300, dikali 10 pangkat min 6. Nah, nolnya ada 2. Jadi, karena nolnya ada 2, kita masukin ke pangkat min 6 itu ada 2. Jadinya pangkat min 4. Dan di sini nolnya hilang. Jadi 3 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Sekarang kita masuk ke RLC, rangkaian arus bolak-balik. RLC kita lihat di sini ada arusnya. Beda-beda semua bentuknya. R itu resistor atau resistansi dinyatakan dalam ohm. L itu induktor atau induktansi dinyatakan dalam Henry. C itu kapasitor atau kapasitansi dinyatakan dalam Farad. Dan di sini adalah V, A sin WT. A itu amplitudo, W itu omega dinyatakan dalam ohm. A ini volt. A-nya itu volt. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel RLC-nya. Jadi RLC itu ada nyari hambatan, ada nyari tegangan, ada nyari kuat arusnya. Hambatan R itu rumusnya R. Hambatan L itu rumusnya XL. Di mana W dikali dengan L. C itu rumusnya XC. 1 per W dikali C. Untuk nyari tegangan R itu V dikali R. Di mana I dikali R. L itu VL. Di mana I dikali XL. C itu VC. Di mana I dikali XC. Kuat arus itu nyari R-nya itu sama dengan IR. Sama dengan VR dibagi R. Kalau buat nyari L itu nggak ada kuat arusnya. Kalau C itu kuat arusnya IC sama dengan VC dibagi XC. Nah, kita lihat di sini XL itu adalah reaktansi atau hambatan induktor yang dinyatakan dalam ohm. XC itu adalah reaktansi dan hambatan kapasitor. Jadi beda, ini induktor, ini kapasitor. Itu dinyatakan dalam ohm. Selanjutnya itu ada rumus impedansi atau Z. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Selanjutnya ada tegangan total atau V. V sama dengan VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Kuat arus maksimum atau A. IM sama dengan VM per Z. Kita lanjut lagi. Ini adalah contoh soalnya. R itu 500 ohm. L 8 Henry. C 5 microfarad. A-nya 50, W-nya 100. Soalnya, suatu rangkaian seri RLC dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik yang memenuhi persamaan tegangan V 50 sin 100 T. Tentukan kuat arus maksimum. Yang ditanya di sini adalah IM. Diketahui R sama dengan 500 ohm. L-nya 8 Henry. C-nya 5 microfarad diubah ke farad menjadi 5 dikali 10 pangkat min 6 farad. V-nya 50 sin 100 T. Yang ditanya adalah IM-nya. Pertama-tama kita cari dulu XL-nya. XL sama XC ini penting karena untuk mencari Z-nya. Z dipakai buat nyari IM-nya. Kita butuh nyari XL sama XC-nya dulu. XL itu W dikali L, yaitu 100 dikali 8. Jawabannya 800 ohm. XC itu 1 per W dikali C. 1 per 100 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 2000 ohm. Ini dari mana? Ini 100-nya kita jabarkan dulu. Jadi 1 kali 10 pangkat 2. Setelah itu 1 kali 10 pangkat 2-nya kita kali dengan pangkat min 6-nya. Jadi sisa min 4. Setelah itu 1 kita bagikan dengan 5 di sini nih, tersisa di sini. Hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 1 per 1 dikali 10 pangkat min 4.
2 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 4. Ini 10 pangkat 4-nya naik. Sehingga jadi 2 dikali 10 pangkat 3 hasilnya adalah 2000 ohm. Selanjutnya kita cari Z-nya. Tadi Excel sama XC-nya udah ketemu. Kita sekarang cari Z-nya untuk kita dapatkan nanti IM-nya. Akar R pangkat 2 ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Akar R-nya itu 500. Ini di sini sudah saya tulis. 500 pangkat 2 ditambah 800 dikurang 2000 pangkat 2. 500 pangkat 2 itu 250.000 ditambah 800 dikurang 2000 pangkat 2 hasilnya adalah 1.440.000. Kita tambah dulu, baru kita akarkan. Akar dari 1.690.000 hasilnya ada 1.300 ohm. Z sudah ketemu dan VM-nya ini dari mana? VM itu sama saja dengan A. A di sini adalah 50. Ini perlu kita ingat, VM itu sama dengan A. IM sama dengan VM per Z. VM-nya itu 50 di sini dan Z-nya 1.300. Ini kita coret bisa karena 0 dengan 0 kita sederhanakan, baru 5 dibagi 130 sama dengan ini dibagi sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 1 5, 130 dibagi 5 26. 1 per 26 ampere. Seperti itu. Oke. Materinya sudah selesai. Saya cukupkan sampai di sini. Saya harap yang melihat video saya dapat mengerti dengan materi yang saya jabarkan. Mohon maaf bila dalam penyampaian video kali ini saya banyak belibet, saya banyak buru-buru juga, dan beberapa sedikit kesalahan. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Dadah.